Salah satu paham Islam yang paling berpengaruh di Arab Saudi adalah Wahabi. Paham ini dianut oleh jutaan umat muslim di sana. Berdasarkan World Data, paham Wahabi dianut oleh sekitar 5 juta muslim Sunni di Arab Saudi. Menilik dari sejarahnya, paham Wahabi ini muncul dari seorang yakni Muhammad bin Abdul Wahab. Ia merupakan cendekiawan dan pembaharu muslim. Pada abad ke-18 saat di awal kerajaan Saudi berdiri, ia mulai menyarankan Saudi ke bentuk Islam yang murni. Pemikiran yang dibawa paham Wahabi ditunjukkan pada pengikut yang berpegang teguh pada purifikasi atau kemurnian Islam ke bentuk asli sesuai teks Al-Quran dan hadis. Melansir dari Britannica, Abdul Wahab mulai mengajarkan ide-ide radikal terkait reformasi agama yang konservatif berdasarkan aturan moral yang ketat. Abdul Wahab juga menulis kitab Al-Tauhid atau kitab keesaan yang merupakan pedoman utama untuk paham para Wahabi. Ajaran Wahabi mencirikan diri sebagai muhaidin atau unitarian. Itu merupakan istilah dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan atau Tauhid. Mereka menolak semua tindakan yang mereka anggap menyeretkan kemusyrikan. Gagasan Saudi ke bentuk Islam yang murni direalisasikan oleh Abdul Wahab bersama Muhammad bin Saud di kota Diriyah. Berbekal semangat tersebut, Saudi mendirikan kerajaan Saudi pertama, kini menjadi Arab Saudi. Upaya Saud itu berada di bawah bimbingan Abdul Wahab yang juga dikenal sebagai Syekh. Kemudian pemerintah Arab Saudi mengikuti tafsiran Wahabi terhadap kitab suci Al-Quran. Ajaran Wahabi telah ditegakkan oleh para ulama yang menjalankan peradilan dan polisi agama selama beberapa dekade, dikutip dari Pew Research Center. Namun, perubahan mulai terasa seiring berjalannya waktu, terlebih ketika Saudi dipimpin Muhammad bin Salman. Diketahui Muhammad bin Salman banyak membuat terobosan baru di negaranya. Pada sebuah wawancara, ia mengaku memimpikan satu negara Islam modern yang toleran pada seluruh agama dan pada dunia. Muhammad bin Salman mengambil langkah untuk membatasi kekuasaan ulama garis keras dan syekh terkenal yang mendorong pandangan Islam tanpa kompromi di negaranya. Ia juga menyampaikan penyebaran paham Wahabi adalah konsekuensi dari permintaan negara Barat agar Arab Saudi mempergunakan sumber dayanya di negara Islam untuk melawan Uni Soviet ketika terjadi Perang Dingin. Saya percaya bahwa Islam itu masuk akal, Islam itu sederhana dan banyak orang yang berupaya membajaknya, kata dia dalam wawancara dengan harian Washington Post kala itu. Pasalnya, lembaga dakwah pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) di Indonesia khususnya meminta agar pemerintah membuat regulasi melarang penyebaran paham Wahabi di hasil rekomendasi eksternal dalam rapat kerja nasional lembaga dakwah PBNU di Asrama Haji Jakarta 25-27 Oktober 2022. Itu termasuk sebagaimana paham Wahabi ditangkal untuk masuk ke Indonesia. Menurut PBNU, kelompok yang mengikuti paham Wahabi kerap menuding bid'ah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Imbasnya sering terjadi perdebatan pada masyarakat Islam di akar rumput. Meski banyak dikenal sebagai ajaran Wahabi bagi Indonesia, mazhab resmi Saudi sebenarnya adalah Hambali. Mazhab itu mengacu dari ulama besar Ahmad ibnu Hanbal yang lebih dikenal Imam Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri salah satu ulama di abad 20 yang menafsirkan dan menulis kembali karya-karya Imam Hambali dalam Islam. Jadi data ini dikutip melalui media CNN Indonesia. Untuk itu jangan lupa subscribe, share agar channel ini tetap berkembang di peredaran YouTube. Terima kasih.